Oke, kita mulai ya. Anda pasti pernah dengar julukan Serambi Mekah kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal Aceh, sebuah daerah yang luar biasa istimewa di ujung paling barat Indonesia. Daerah ini kaya banget sama sejarah dan budaya yang, ya ampun, unik sekali. Kenapa ya disebutnya Serambi Mekah? Gelar ini tuh bukan cuma nama panggilan biasa loh. Ini adalah jendela buat kita ngintip dalamnya identitas, sejarah, dan betapa spesialnya posisi Aceh di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan kita buat cari tahu jawabannya. Aceh itu punya banyak banget sebutan, dan tiap nama punya ceritanya sendiri. Serambi Mekah ini karena peran historisnya sebagai pintu gerbang Islam di Nusantara. Tanah Rencong ini simbol semangat perlawanan rakyatnya yang gak pernah padam. Negeri Sultan Iskandar Muda ngingetin kita sama zaman keemasannya dulu. Dan tentu saja, Nangro Aceh Darussalam, nama resminya yang kental banget sama identitas keislamannya. Semua ini jadi satu, membentuk Aceh yang kita kenal sekarang. Nah, di balik status istimewanya hari ini, ada cerita perjuangan yang panjang banget, berabad-abad lamanya. Bisa dibilang, sejarah Aceh itu ya sejarah perlawanan dan tekad kuat buat menentukan nasibnya sendiri. Coba deh kita lihat perjalanan waktunya. Dari jadi pusat ilmu pengetahuan di era Kesultanan, terus berjuang mati-matian puluhan tahun ngelawan Belanda, sampai perannya yang super penting buat kemerdekaan Indonesia. Tiap momen ini tuh kayak ngebentuk DNA perlawanan di dalam diri masyarakat Aceh. Ini kunci banget buat ngerti karakter mereka sekarang. Kutipan ini benar-benar wow. Coba bayangin ya, dari sekian banyak perlawanan di seluruh Nusantara, perang di Aceh inilah yang bikin Belanda paling pusing dan rugi besar. Ini bukti nyata betapa kuatnya semangat merdeka yang udah mendarah daging di sana. Semangat yang kayaknya emang gak akan pernah bisa dipadamkan. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Sayangnya, Aceh di era ini dilanda konflik yang gak berkesudahan. Tapi, siapa sangka, sebuah tragedi yang luar biasa dahsyat justru datang dan secara nggak terduga malah membuka pintu menuju perdamaian. 26 Desember 2004, tanggal yang selamanya akan terukir di ingatan kita semua. Tsunami Samudra Hindia menyapu bersih pesisir Aceh. Angka yang Anda lihat ini, 170.000, ini bukan cuma angka statistik ya. Ini adalah nyawa, ini adalah keluarga yang terpecah belah. Sebuah tragedi skala dunia yang mengubah takdir Aceh untuk selamanya. Di tengah-tengah kehancuran total itu, lahirlah sebuah ironi. Tsunami yang merenggut begitu banyak kehidupan justru jadi jembatan menuju perdamaian. Rasa duka yang sama, penderitaan yang sama, itu melunakkan hati semua pihak. Mendorong gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia buat duduk bareng, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan damai Helsinki, mengakhiri konflik yang udah berjalan hampir 30 tahun. Perjanjian damai tadi itu bukan cuma soal berhenti tembak-menembak, tapi juga menegaskan lagi posisi Aceh yang unik di dalam Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya arti status istimewa ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh? Yuk, kita bedah sama-sama. Pertama-tama kita harus lihat fondasinya dulu, yaitu identitas keagamaannya. Dengan persentase penduduk muslim tertinggi se-Indonesia, Islam di Aceh itu bukan cuma soal ibadah, tapi udah jadi landasan cara hidup dan pemerintahan. Ini yang bikin julukan Serambi Mekah itu jadi makin kuat. Pengakuan resminya datang dari negara, lewat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dengan status daerah istimewa ini, pemerintah pusat secara sah ngasih wewenang ke Aceh buat ngatur sendiri urusan agama, adat, sampai pendidikannya, sesuai dengan keunikan mereka. Nah, keistimewaan Aceh ini ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, penerapan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, pengakuan hukum adatnya. Ketiga, kurikulum pendidikannya bisa disesuaikan dengan muatan lokal Islami. Dan keempat, para ulama punya peran resmi dalam memberi masukan kebijakan. Inilah fondasi yang bikin Aceh itu benar-benar istimewa. Nggak cuma istimewa loh, Aceh juga punya status khusus. Status ini adalah hasil langsung dari perjanjian damai. Artinya, Aceh dapat kewenangan yang lebih luas lagi. Ada 26 kewenangan khusus malahan. Salah satu yang paling penting adalah soal pengelolaan sumber daya alam. Jadi, Aceh punya kontrol lebih besar atas kekayaan alamnya sendiri. Oke, setelah kita ngobrolin sejarah panjang dan status politiknya yang unik, sekarang gimana sih wujud Aceh di zaman modern ini? Mari kita lihat langsung budaya dan ekonominya yang dinamis. Kalau ngomongin budaya, kita nggak bisa nggak bahas tari saman. Tarian dari suku Gayo ini udah mendunia banget. Gerakannya yang super kompak dan ritmenya yang cepat itu luar biasa. Nggak heran kalau UNESCO mengakuinya sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ini bukti kekayaan budaya Aceh yang nggak ada duanya. Dan siapa sih yang nggak kenal kopi Gayo?
Buat para pencinta kopi, ini udah kayak emas hitam. Dari dataran tinggi Gayo, lahirlah salah satu kopi Arabica terbaik di dunia. Rasanya yang kompleks, aromanya yang khas, ini jadi mesin penggerak ekonomi lokal sekaligus kebanggaan Aceh di panggung dunia. Dan di bawah tanahnya, Aceh itu menyimpan harta karun yang luar biasa. Kita bicara soal cadangan gas alam raksasa di Arun, ratusan juta ton batu bara sampai ribuan ton emas. Nah, karena punya otonomi khusus, pengelolaan sumber daya ini jadi kunci utama buat pembangunan dan kesejahteraan Aceh di masa depan. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Perjalanan panjang Aceh yang penuh perlawanan dan rekonsiliasi ini seolah-olah ngasih kita sebuah pelajaran berharga. Ini bikin kita mikir, bagaimana ya caranya sebuah daerah bisa dengan gigih mempertahankan warisan dan identitasnya yang begitu unik, tapi di saat yang sama tetap jadi bagian yang utuh dari sebuah bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia.